Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali kita datang untuk bersama-sama menghampiri tata Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu pagi hari ini. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, bahwa rencanamu mendatangkan kebaikan buat hidup kami Tuhan. Dan hanya Engkau Allah yang kami ingini. Amin. Oh, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, Kau tetap Allah selama-lamanya. Amin, benar Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, Kau tetap Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, Kau tetap Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, Kau tetap Allah selama-lamanya. Kau tetap Allah selama-lamanya.
hatiku. Habis lenyap gunung batuku dan bahagiaku. Kau tetap Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bahagiaku. Kau tetap Allah selama-lamanya. Kau tetap Allah selama-lamanya. Kau tetap Allah selama-lamanya. Haleluya. Benar Tuhan, ini firman-Mu buat hidup kami. Meskipun daging kami dan hati kami lenyap, Engkau tetap gunung batu keselamatan kami. Engkau yang berperang gantikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terlampau percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Berfirmanlah buat kami Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Nya. Kiranya Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur diberikan kekuatan kesehatan hingga pada saat pagi hari ini. Kita boleh ada di tempat ini untuk membawa syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pertolongannya di dalam kehidupan kita tidak pernah habis, tidak pernah berhenti Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-12. Mazmur 42 ayat yang ke-11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini sangat luar biasa, yang akan sangat memberkati kita. Saya memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, mengatasi kekecewaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak dari kita yang mengalami kekecewaan. Banyak mengalami yang istilahnya luka batin. Kekecewaan itu pasti ada di dalam setiap kehidupan manusia. Kekecewaan itu bisa terjadi kepada hamba Tuhan, pendeta, pelayan Tuhan, aktivis gereja, dan lain sebagainya. Apalagi kita hanya sebagai seorang jemaat yang biasa, hanya seorang jemaat Tuhan. Kita pasti mengalami begitu banyak kekecewaan, entah itu pekerjaan, entah itu dari keluarga, entah itu dari teman, atau rekan pelayanan kita. Terkadang hidup ini, hati ini mengalami kekecewaan. Dan itu kita tidak bisa hindari. Kita tidak bisa menghindari. Bangsa Israel pun mengalami banyak kekecewaan. Mereka mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Mengalami kekecewaan ketika mereka masuk ke tempat pembuangan, ke tempat perbudakan. Itulah sebuah keadaan di mana mereka mengalami kekecewaan. Tetapi di sini kita mau melihat pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bagaimana cara mengatasi kekecewaan di dalam kehidupan orang Kristen, di dalam kehidupan umat Kristiani? Yang pertama kita akan pelajari yaitu carilah Tuhan. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup.
bilakah aku boleh datang melihat Allah. Ini adalah sebuah kerinduan pemazmur mengatakan, bilakah aku boleh datang kepada Allah. Jadi ketika kekecewaan itu datang, carilah Tuhan, carilah Allah. Ketika kita mencari Allah, kita sedang ingin menemukan Tuhan. Kenapa kita ingin menemukan Tuhan? Karena di dalam Tuhan kita bisa menemukan sukacita. Karena di dalam Tuhan kita tidak akan mendapatkan yang namanya bersedih hati. Di dalam Tuhan kita hanya akan mendapatkan kegembiraan, sukacita dari Tuhan. Maka dari itu pemazmur mengatakan, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Ayat yang keempat katakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan. Pemazmur ingin kita, sidang jemaat di tempat ini GKI Pondok Daud, mari ketika kita mengalami kekecewaan, yang pertama kita lakukan, carilah Tuhan. Ketika kita mendapatkan Tuhan, kita mendapatkan sukacita baru, kita mendapatkan kegembiraan baru, kita mendapatkan yang namanya penghiburan yang baru dari Tuhan. Dalam hadirat Tuhan hanya ada sukacita, hanya ada penghiburan, hanya ada kelegaan. Di dalam hadirat Tuhan hanya ada sukacita, kegembiraan, kelegaan, dan penghiburan. Itulah tempatnya Tuhan. Jadi kalau kita mengalami yang namanya kekecewaan, jangan lari ke tempat yang lain atau ke tempat duniawi. Carilah Tuhan, carilah bertemu dengan Tuhan, sehingga di sana kamu, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian akan mendapatkan sukacita, akan mendapatkan penghiburan, akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kekecewaan? Yang kedua, berharap pada Tuhan. Ayat ke-12 katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang ke-7 juga demikian dikatakan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupiku. Jadi dalam kehidupan ini yang namanya kekecewaan itu pasti ada, tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, di sana kita akan mendapatkan sebuah sumber pertolongan. Meskipun keadaan di sekitar kita, situasi di sekeliling kita masih sangat gelap, tidak ada perubahan apapun, tidak ada kesempatan apapun untuk kita melangkah atau kita melakukan tindakan apapun. Tetapi ketika kita mencari atau berharap kepada Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Ini adalah bentuk iman yang tegar, yang teguh, yang tidak menyerah kepada yang namanya keputusasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara kekecewaan ini pasti ada. Tidak ada orang yang tidak kecewa. Bangsa Israel pun mengalami yang namanya kekecewaan. Di dalam kehidupan kita sering kita dikecewakan. Di dalam pekerjaan kita sering dikecewakan. Tapi ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, keadaan mungkin masih gelap. Tapi kalau sudah taruh kehidupan kita kepada Tuhan, di sana akan ada pertolongan dari Tuhan. Di sana akan mendapatkan sebuah harapan baru dari Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan yang nama harapan kepada kita. Harapan yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah mengecewakan kita. Memang di sekeliling kita, kita bisa berharap kepada orang sekitar kita. Tapi terkadang di titik-titik tertentu, orang tersebut bisa mengecewakan kita. Dan itu sangat menyakiti hati kita. Baiklah dalam kehidupan kita, mari kita menjaga kehidupan kita. Sehingga kita tidak terjebak yang dinamakan kekecewaan. Karena kekecewaan ini akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi kalau kekecewaan kita, lihat dari sisinya Tuhan, carilah Tuhan, pandanglah Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Di sana kita akan mendapatkan pertolongan. Saya katakan sekali, setiap kali kita merasa tertekan, mari ingat janjinya Tuhan dan menguatkan diri dengan mencari Tuhan dan bersyukur atas kebaikan yang kita alami hingga saat ini. Kita ada saat ini
karena kebaikan Tuhan. Kita ada saat ini karena pertolongan Tuhan. Kekecewaan di sana ada, kekecewaan ada di sekitar kita, di samping kita pasti ada kekecewaan. Tapi kalau kita ingat bahwa di sana ada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita berharap kepada janjinya, Dia akan menepatinya dan akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Ketika kita mengalami kekecewaan, ketika kekecewaan ini datang, arahkan hati kita kepada Tuhan. Ketika kita mengarahkan hati ini kepada Tuhan, harapan sejati tidak akan pernah mengecewakan. Mungkin orang lain bisa berkata, aku bisa berikan pertolongan ini, pertolongan A, pertolongan B, pertolongan C. Tetapi ketika pertolongan itu datang A, B, C, selesai di satu waktu, di satu saat, pasti dia akan mengecewakan kita. Karena apa? Dia hanya manusia biasa. Orang di sekitar kita hanya orang yang pada saat itu bisa menolong kita. Tapi ada titik di mana dia pun bisa mengecewakan kita. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan, menemukan Tuhan, Dia akan selalu memberikan janjinya kepada kita, harapannya kepada kita, tidak pernah mengecewakan. Janjinya kepada kita, penghiburan yang diberikan kepada kita, tidak pernah mengecewakan. Kekecewaan yang hanya ada kepada orang-orang di sekitar kita atau hal-hal yang di duniawi, yang di sekeliling kita, duniawi di sini. Tapi di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, tidak ada yang namanya kekecewaan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita belajar 2 bagian saja mengatasi kekecewaan, yaitu dengan cara carilah Tuhan. Yang kedua, berharaplah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang memberikan harapan sejati kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.